Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta Diklat Teknis Substantif Publikasi Ilmiah bagi guru. Kita akan belajar tentang publikasi ilmiah bentuk penelitian tindakan kelas sebagai salah satu bentuk publikasi ilmiah hasil laporan penelitian. Kita mulai. Ada tiga hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama konsep dasar PTK, kedua sistematika, dan yang ketiga alasan penolakan. Kita masuk ke konsep dasar pengertian. PTK merupakan penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu dan praktek pembelajaran di kelas. Sehingga penelitian tindakan kelas harus dilakukan oleh guru, dibantu oleh guru yang lain, dan merupakan penelitian yang menganalisis masalah yang timbul selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian selanjutnya, guru akan menemukan satu treatment untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Apa yang menjadi tujuan? Berdasarkan definisi tersebut, maka tujuannya ada tiga paling tidak. Yang pertama, memecahkan masalah nyata di dalam kelas. Yang kedua, tujuannya untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Ini terkait dengan treatment yang dipilih oleh guru. Yang ketiga adalah mencari jawaban ilmiah kenapa hal tersebut dapat dipecahkan dengan tindakan atau treatment yang dilakukan guru pada saat penelitian. Syarat PTK. Kalau demikian, harus ada kegiatan dalam pengembangan profesi guru dalam rangka untuk meningkatkan mutu siswa, sehingga subjek PTK itu harus siswa dan dilakukan oleh guru bersama dengan guru yang lainnya. Apa prinsip-prinsip dasar PTK? Jadi ada 5 prinsipnya berkelanjutan karena dia sifatnya siklustis. Yang kedua itu harus terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Artinya guru mengajar sekaligus melakukan penelitian. Kemudian dia didasarkan pada diagnosa, mengikuti prosedur ilmiah, mulai dari analisis masalah, kemudian cari tata cara penyelesaiannya, kemudian melakukannya sekaligus di dalam kelas. Apa karakteristik penelitian tindakan kelas? Ada 3. Yang pertama adalah inquiry, berangkat dari masalah real di dalam kelas. Yang kedua adalah reflektif. Jadi penelitian tindakan kelas ciri khususnya adalah kemampuan guru melakukan refleksi terhadap kondisi real pembelajaran yang dilakukannya. Dan yang ketiga adalah kolaboratif karena harus melibatkan guru lain dalam pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, bagaimana prosedurnya? Prosedurnya yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian analisis masalah. Dengan identifikasi masalah, Bapak Ibu harus ingat dari prinsip dasar dari PTK bahwa dia adalah ilmiah. Ilmiah artinya dia diagnosis masalah pada kelasnya berdasarkan kejadian yang nyata. Yang kedua, setelah ada masalah baru dilakukan perencanaan tindakan. Jadi sebelumnya tentu guru sudah menetapkan apa treatment yang dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran tersebut. Jadi misalnya prestasi siswa atau motivasi siswa kurang sehingga hasil belajarnya kurang memadai atau tidak mencapai KKM, maka guru melakukan treatment misalnya dengan menggunakan metode pendekatan atau media pembelajaran yang berbeda dari apa yang dilakukan sebelumnya. Itulah yang dirancang dalam RPP kemudian dilaksanakan. Pada saat proses pelaksanaan inilah juga terjadi proses penelitian. Hasil penelitian ini dianalisis untuk kemudian dilakukan refleksi. Refleksi ini untuk bisa menjadi dasar bagi guru satu melakukan siklus berikutnya, atau refleksi ini menjadi penanda bahwa kualitas pembelajaran itu dapat ditingkatkan berdasarkan treatment yang dilakukan. Nah, bagaimana siklusnya? Kita lihat bersama. Setiap siklus ada 4 kegiatan dan itu dilakukan secara berulang. Nah, inilah yang disebut sustainable. Jadi nanti dihentikan jika target pembelajaran atau target dari treatment atau perlakuan yang dipilih oleh guru pada penelitian itu mampu meningkatkan atau mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi setiap siklus terdiri dari 4 planning, perencanaan. Perencanaan itu mulai dari penganalisis silabus, penyusunan RPP. Ini sekarang Bapak Ibu guru sudah bisa menggunakan RPP 1 lembar. Kemudian melakukannya. Nah, yang melaksanakan observasi ini adalah guru sejawat. Jadi
action, jadi guru melakukan pembelajaran, kemudian yang mengobservasi apa yang dilakukan oleh guru adalah teman guru yang lainnya. Nanti setelah itu, maka guru bersangkutan melakukan refleksi. Hasil refleksi ini menentukan apakah dilanjutkan pada siklus berikutnya dengan tahapan yang sama pada siklus 1. Begitu seterusnya sampai guru menganggap bahwa di hasil refleksi itu mengatakan tidak perlu lagi ada siklus berikutnya yang dilakukan. Laporan PTK guru ada 3 pada umumnya. Yang pertama, bagian awal itu teknis, ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, lampiran, dan gambar. Yang perlu diperhatikan sebenarnya di halaman judul adalah judul itu sendiri. Judul yang dipilih harus singkat, padat, dia spesifik dan cukup jelas. Semua variabel atau subjek yang akan kita teliti itu tergambar di judul. Yang kedua, ada teknis, misalnya ada halaman pengesahan, ada kata pengantar, ada daftar isi, lampiran, dan daftar gambar. Bagian isi, ini saya kira yang paling penting pendahuluan. Ada kajian pustaka, metodologi penelitian, dan hasil pembahasan. Yang perlu digarisbawahi di pendahuluan adalah bagaimana guru mengantar atau mendeskripsikan di pendahuluan bahwa penelitian itu memang sangat penting untuk dilakukan. Kemudian guru menguraikan apa yang menjadi dasar identifikasi sehingga muncul masalah. Kemudian menetapkan tujuannya. Nah, di kajian pustaka itu harus disesuaikan dengan apa yang menjadi pembatasan. Secara mudahnya biasanya kita melihat di judul. Jadi apapun variabel atau fokus penelitian kita di judul, itu yang harus ada di kajian pustaka. Nanti urutannya bisa menggunakan membahas dari hal-hal umum ke hal khusus atau dari khusus ke umum. Sumber-sumber pustaka untuk saitnya saya kira bisa dari majalah, buku, situs internet, dengan aturan tertentu. Yang penting yang perlu pahami adalah konsistensi dari penggunaan model size atau style site citasinya. Metode penelitian menguraikan langkah-langkah penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, evaluasi, refleksi. Nanti Bapak Ibu di bagian isi metode penelitiannya harus diuraikan. Yang pertama adalah prosedur PTK-nya yang ini. Kemudian yang kedua adalah siklus PTK-nya yang ini. Apa yang Bapak Ibu rencanakan, yang dilaksanakan, hasil observasinya dan refleksinya. Itu yang perlu di bagian isi. Nah, di hasil pembahasan tentu berdasarkan apa yang menjadi temuan setelah proses pelaksanaan. Biasanya urutannya semakin lebih mudah jika berdasarkan pada siklus. Jadi siklus 1 diuraikan, siklus 2 diuraikan, dan yang paling pokok adalah refleksi dari apa yang kita temukan. Ada kesimpulan dan ada saran, menyajikan kesimpulan hasil penelitian, kemudian memberikan saran. Dalam penyusunan kesimpulan, ini Bapak Ibu harus berhati-hati karena harus mengungkapkan apa yang diperoleh setelah guru melakukan pembelajaran pada kegiatan penelitian itu. Yang bagian akhir juga sebenarnya termasuk mencantumkan semua lampiran. Jadi ada lampiran mulai dari nilai siswa, instrumennya, soal-soal yang diberikan untuk menguji pada setiap siklus, kemudian hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh guru sejawat. Saya kira itu sistematika PTK yang perlu dipahami atau diikuti. Kuncinya sebenarnya adalah konsistensi teman-teman dalam menulis laporan penelitian itu. Kenapa? Ada beberapa alasan penolakan. Yang pertama adalah tidak jelas apa, bagaimana, dan mengapa kegiatan tindakan dilakukan. Tidak jelas tergambar evaluasi dan refleksi, karena refleksi ini berdasarkan hasil evaluasi. Kadangkala teman-teman menulis laporannya itu tidak jelas apa yang dicapai pada siklus sebelumnya, sehingga menjadi dasar untuk melanjutkan pada siklus berikutnya. Ini yang penting sesungguhnya. Yang kedua adalah tidak ada tindakan yang merupakan pembaharuan, jadi di treatment. Jadi misalnya kalau motivasi siswa rendah, treatmentnya apa gitu. Itu harus didukung oleh teori yang ada, makanya biasanya perlu melampirkan hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga adalah metode penelitian tidak mengemukakan tahapan dan tidak mengutarakan atau mendeskripsikan siklus. Saya kembalikan ke sini nih, ke konsep dasar PTK. Bapak Ibu harus tahu ini ada dua nih, prosedur PTK dan siklusnya.
Ini yang tidak jelas di dalam penelitian, laporan penelitian, dan ini siklusnya. Di plan, action, observasi, dan reflection. Ini yang menjadi alasan penolakan. Yang keempat adalah tidak dilengkapi lampiran penting. Jadi lampirannya tidak ada. Misalnya hasil belajar setiap siklus siswa. Tentu ada fluktuasi dari yang diakibatkan oleh treatment yang dilakukan per siklus. Kemudian yang terakhir biasanya laporan PTK belum diseminarkan. Ini yang teman-teman guru kadang-kala menulis laporan lalu dikirim tetapi tidak ada bukti bahwa itu sudah diseminarkan. Padahal PTK bisa diseminarkan melalui MGMP dan KKG untuk tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Di situ ada daftar, paling tidak melampirkan daftar pengajuannya, daftar hadir seminar, kemudian siapa moderator, dan paling tidak ada bukti fisik dalam bentuk foto. Nah, saya kira teman-teman sekalian itulah yang menjadi kunci dari bagaimana membuat publikasi ilmiah bentuk PTK. Selain untuk peningkatan kompetensi guru, memperbaiki kualitas pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa, juga dapat memenuhi salah satu kompetensi guru dalam penulisan karya ilmiah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Saya kira terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.